Seorang pria bernama Hafid S. Duto yang berusia 41 tahun meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Alo Sabo pada Senin 17 November 2025. Keluarga menyebut keterlambatan penanganan dan tidak tersedianya ambulans menjadi faktor yang memperburuk kondisi korban. Sepupu korban yakni Risnawati Duto menyatakan kekecewaannya karena sopir ambulans diduga tidak berada di tempat dan disebut lebih memprioritaskan mengikuti pertandingan bola voli. Lantas terkait viralnya kasus ini akan lebih jelasnya disampaikan oleh wartawan kami dari tribungarantolo.com ada rekan Jeffrey Potabuga. Rekan Jeffrey, seperti apa Baik, perkembangan terbaru dari kasus meninggalnya Hafid di Rumah Sakit Alo Sabo ini, rekan? siap. Baik, Alvin dan Tribunar, selamat siang. Saya Jeffrey Potabuga, jurnalis Tribun Gorontalo, melaporkan langsung dari kota Gorontalo. Nah, Tribuners, perkembangan terbaru terkait kasus meninggalnya Hafid S. Duto, warga Kelurahan Molos Sipatu, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, ini terus ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Kasim telah memberikan teguran lisan kepada Kepala Puskesmas Sipatana Rita Bambang dan memastikan proses klarifikasi internal akan dilakukan setelah ia kembali dari tugas di luar daerah. Begitu, rekan Alvin. Baik, rekan Jeffrey, lantas bagaimana kronologi saat keluarga ini akhirnya meminta ambulans, namun saat di kejadian terjadi, ini sang sopir ambulans disebutkan tidak ada di lokasi kejadian. Baik, Alvin, untuk kronologi yang saya himpun dari wawancara dengan keluarga korban pada Selasa 18 November 2025 menggambarkan situasi gawat darurat yang berlangsung cepat. Pada siang hari, kondisi Hafid mulai memburuk dengan munculnya sesak napas akibat penyakit asam lambung. Melihat keadaan itu, pihak keluarga langsung berupaya untuk menghubungi Puskesmas Sipatana untuk meminjam ambulans. Di saat bersamaan, salah satu anggota keluarga yang memang bertugas di Puskesmas mencoba menghubungi supir ambulans agar segera menjemput pasien di rumah mereka di Kelurahan Molosipatu. Namun upaya itu tidak mendapatkan respons karena supir disebut masih berada di Dinas Kesehatan untuk persiapan mengikuti pertandingan voli dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Nah, setelah menunggu tanpa kejelasan, keluarga kemudian menghubungi Kepala Puskesmas Sipatana. Dari penjelasan keluarga, mereka kembali mendapatkan informasi bahwa supir tidak dapat menjemput pasien karena sedang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, karena kondisi pasien semakin kritis, keluarga mempertimbangkan memakai becak motor atau bentor, namun dibatalkan karena posisi pasien tidak memungkinkan. Akhirnya mereka memesan transportasi online untuk membawa Hafid ke RSUD Ali Sabu, Kota Gorontalo. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, mereka juga terhambat kemacetan akibat perbaikan jalan sehingga laju kendaraan melambat. Tanpa adanya fasilitas prioritas seperti ambulans, waktu tempuh menuju IGD menjadi lebih panjang. Sesampainya di rumah sakit, Hafiz masih mendapatkan penanganan medis selama beberapa jam sebelum akhirnya dinyatakan meninggal pada maghrib. Demikian, Alvin. Baik. Baik, rekan Jeffrey disebutkan bahwa akhirnya pasien meninggal dunia dalam perjalanan. Dan adakah penjelasan dari pihak Puskesmas terkait ketidakada atau ketidaktersediaannya sopir ambulans di lokasi saat peristiwa ini terjadi? Baik, terkait penjelasan dari pihak Puskesmas, kami langsung melakukan wawancara dengan Kepala Puskesmas Sipatana, Rita Bambang, di mana dia menyampaikan bahwa peristiwa ini terjadi karena ambulans tidak berada di tempat saat dibutuhkan. Ia menilai kejadian ini sebagai kesalahan komunikasi antara petugas, supir, dan keluarga pasien. Puskesmas mengaku ambulans tersedia, namun tidak ada personel yang bisa mengoperasikan pada waktu itu karena pada saat itu uh, driver sedang bermain voli. Baik, demikian, Alvin. Baik, rekan Jeffrey berarti pihak Puskesmas mengonfirmasi bahwa memang driver dari ambulans memang tidak ada di lokasi dan sedang mengikuti turnamen voli. Lantas, Benar. apakah pihak keluarga ini akan berencana melaporkan kasus ini ke jalur hukum, rekan Jeffrey? Baik, dari hasil wawancara saya dengan keluarga, mereka menyampaikan belum berencana membawa kasus ini ke jalur hukum, namun mereka berharap agar pelayanan darurat di Puskesmas Sipatana segera diperbaiki dan tidak ada lagi warga yang terhambat mendapatkan layanan ambulans dari situasi kritis.
Demikian, Alvin. Baik, terakhir rekan Jeffrey, apakah ada langkah-langkah lanjutan dari pihak berwenang setelah kasus ini viral, mungkin dari pemerintah daerah atau pihak dinas kesehatan setempat? Baik, dari informasi tadi melalui sambungan telepon ke Kepala Dinas Kesehatan, di mana setelah kejadian ini viral, langkah pertama dari Dinas Kesehatan adalah memberikan teguran kepada Kepala Puskesmas. Selanjutnya, evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk pemanggilan seluruh pihak yang terlibat untuk memberikan keterangan resmi. Nah, untuk tindak lanjutnya akan dilakukan setelah beliau kembali dari luar daerah. Demikian. Sesak, kayaknya dia sudah susah payah, kasihan napas. Terus saya bilang kenapa, dia bilang kita sesak uti begitu. Terus saya bilang harus ke rumah sakit ini, dia bilang iya baru bagaimana ini Dewi, dia bilang tunggu saya telepon dulu ini ya, saya minta tolong ke apa namanya ambulans. Setelah telepon si sopir ini kan, terus katanya oh iya Kak Baby, saya kebetulan saudari dinas ini, saya di jalan itu alamat mana, terus saya bilang di sini. Hitung-hitung sudah ada sekitar 20 menit lah. Jam berapa itu Ibu? Hari apa? Jam setengah Setengah tiga jam 2 lewat. sekitar jam Kemarin seperti ini. hari apa? Kemarin Ibu ya? Terus karena ditunggu tidak ada, si ini ses ini ambil inisiatif, katanya kita mau telepon kapus cuy. Sudah ditelepon si kapus, terus katanya apa ini pasien apa ses, ini pasien luas bukan kapus, ini pasien gawat darurat, ini pasien sesak. Terus si siapa kapus katanya tidak bisa uji soalnya ini DP sopir katanya mau bermain, mau bertanding hari ini. Bertanding hari ini dua-dua sopir katanya. Dua-dua sopir mau bertanding, jadi tidak boleh Iya. mau antar ini pasien yang segawat Iya, darurat. karena pada saat itu mungkin ya sudah harus apa namanya pertandingan pada saat itu. Terus kata saya oke apa hapus, tidak bisa cuma mau antar Jo. Dia bilang, oh tidak bisa. Ini Ibu yang telepon. Si Oh, iya. Oh, iya. suster ini tidak bisa. Soalnya ini semua pertandingan ini, dia bilang kata si hapus. Terus saya katanya oh iya hapus, terima kasih begitu. Terus dia sudah ambil inisiatif. Iya. Kebetulan si almarhum ini bilang begini, ini bentor jauh, yang penting kita semua sampai di rumah sakit begitu. Kemarin itu ada kegiatan HKN di mana kami Puskesmas Sipatana itu dijadwalkan kemarin jam 15.00 mulai bermain voli. Nah biasa kan Pak, kalau misalnya dalam hari-hari kebanggaan kita itu kan kita terjadi euforia kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga sebelumnya itu ada telepon kalau tidak salah jam 14.45 kalau tidak salah, sekitar situ Pak. Nah kebetulan ini driver kami lagi ada di dinas kesehatan, dan yang menelpon kami itu awalnya petugas yang ada di sini karena keluarganya yang sakit itu, seperti itu. Jadi bukannya kami tidak memberikan, tapi drivernya lagi mau main volleyball, seperti itu. Jadi begini Pak, kan di situ ada orang kesehatan, sudah pasti orang kesehatan itu tahu SOP-nya, ya rujukan apa seperti apa gitu. Ini pasien ada di rumah, bukan pasien itu berada di sini.
ada di rumah hanya mau pinjam ambulans. Masa saya tidak mau kasih? Cuman kebetulan ada seseorang yang menelpon saya, langsung tak putus itu. Saya mau bilang bahwa silakan itu ambulans dipakai. Cuma sekarang DP driver lagi main volleyball. Seperti itu. Sebenarnya ini miskomunikasi saja. Tapi kan maksudnya selaku kita ada orang kesehatan di situ. Kan sebaiknya kan cuman berapa? 2 kilo ya? Nggak sampai Pak ya? Dari sana Moloku ke UGD, dan di UGD itu kan ada oksigen, ada infus, mobile infus ada untuk sementara. Lagi kita main volleyball itu cuma 1 jam. Ngapain kita lama-lama di sana, kita langsung pulang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.